Acara apa nih Pak Gun? Ini ada acara dari event Dentul. Dentul sak sampean nutul. Ada. Ini Mas Baweh yang ngendang tadi. Gimana Mas Baweh? Soalnya tadi enak ya? Mantap. Mantap. Tangan-tangan terampil dari wong Nganjuk. Gak kapok ya main Los Semalam. level. Mas Pras. Jangan lupa subscribe. Subscribe jangan tutup loncengnya ya. Jangan lupa subscribe dan tutup HP-nya. Oke, siap. Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya membahas edisi berbeda, yaitu saya membuat vlog. Karena hari ini saya akan membantu Agista, sebuah dangdut, untuk memixing monitor supaya hasilnya bisa maksimal sehingga sesuai dengan keinginan musisi. Oke, saat ini kita sedang perjalanan menuju ke daerah Batu Malang, tepatnya di Hotel Klub Bunga nanti yang akan dilaksanakan hiburan tersebut. Oke, untuk itu kita langsung aja menuju ke Batu Malang. Bagaimana sih persiapan yang dibutuhkan supaya kita memixingnya juga menjadi lebih enak, apa sih yang perlu kita siapkan? Halo. Oke, sen Arep bikin film Japanese bos. iya, saya ngenteni sih. Loh, ya Mas bilang lagi. Sanes. Apa lagi stasiun? Akan masuk. Wow, kita akan berenang. Kita akan berenang. Camet. Sempakan tok lho. Sempakan tok teh. Sempakan tok seru ojo. Bakar Pak Gun. Bakar apa? Bakar apa? Tenang kira-kira. Ya, di Mas Lete mau berenang. Puyur, ada kuda nil berenang. Kita mau berangkat sekson dulu, guys. Sudah siap, Mas Blopak? Naik haji. Tapi Sama Pak sopir, balikin. Oke. Halo. Kita mau cek dulu. Pokok channel bagi-bagi rezeki. Amin. Mas Pras. Jangan lupa subscribe. Subscribe jangan tutup loncengnya ya. Lete ini. Jangan lupa subscribe dan tutup HP-nya. Oke, siap. Ini satu grup nih, ini satu grup. Nah, ini satu grup. Satu grup piye toh? Dulu tapi. Pukot. Acara apa nih Pak Gun? Ini ada acara dari event Dentul. Dentul sak sampean nutul. Ada. Rapi sotak sawang nangis ning ati tansah kelingan. Renang nih ya. Hari ini agendanya nemenin teman-teman musisi. Sawangannya apa Pak? Jadi manol.
Pon ready Pak Edi. Ibote panggah Kang Edi karo Kang Bulang. Main wong loro dhewe. Gulane ora enak. Oke, kita prepare dulu. Nanti tinggal cek sound. Musuh tok kono. Bolak-balik wis piye tok ki? Piye tok ki? Piye tok ki? Ya bilang. Piye tok ki? Oke, ini adalah tampilan sebuah layout panggung yang ada di panggung yang saya suruh memperhatikan tadi, bahwa di sana itu panggungnya kurang lebih ukurannya sekitar 20 meter. Nah, panggung ini cukup lebar sekali dan sangat lebar, cuman areanya ini cukup sempit antara yang di depan dengan yang di belakang ini hanya sekitar 4 meteran. Nah, ini kan cukup sempit sehingga untuk mendapatkan, sebagai kita misalkan kita memixing monitor panggung seperti ini modelnya, tentu kalau orang awam pasti berpersepsi mungkin set feel-nya yang akan dihajar. Nah, tapi ini justru menurut saya kurang efektif kalau dihajar di set feel-nya. Karena apa demikian? Contoh, ini ada beberapa contoh penempatan pouting. Jadi drumnya pada saat itu ada di sini, drum dan kendang jadi satu, ini tamborin, bass, rhythm, vokal, melodi, keyboard 1, 2, seruling dan MC. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika di sini mungkin ketika di area sini mungkin kendang terdengar di side fill sudah cukup jelas. Nah, tapi di vokal belum tentu cukup jelas. Nah, supaya bisa lebih jelas gimana? Nah, banyak orang mempersepsikan side fillnya dikencangin salah. Menurut saya itu bukan solusi. Ketika ini dikencengin, suara dikencangkan, dan di sini vokal dapat suara set fill yang nyaman, sudah enak balance di center sini, tapi belum tentu di sini menjadi nyaman. Karena ketika jarak ini sudah terlalu lebar atau terlalu panjang, ketika ini sudah enak, pasti di area di sekitar sini pasti terlalu kencang. Nah, untuk itu tidak efektif ketika kita mengencangkan set fill. Oke, lah terus bagaimana solusinya? Nah, untuk itu ketika kita memixing, ya pastikan aja set fill sebelah sini dicukupkan untuk area sebelah sini saja. Yang penting di sini masih area nyaman dan ini masih bisa mengontrol semua instrumen. Kita masukkan set fill, kita yang penting di area ini kira-kira sudah suaranya cukup dan nyaman. Udah, ini target kita. Sama di sini juga gitu. Antara rhythm, bass, tamborin juga di cover oleh set fill yang di sebelah kiri, sehingga musisi di sini masih nyaman dan tingkat kekerasannya masih sesuai dengan yang diinginkan mereka. Nah, terus bagaimana nasib si vokal ini? Oke, untuk vokal ini nantinya bisa kita di floor atau di monitor vokalnya ini nanti kita berikan beberapa instrumen. Oke, misalkan kita berikan instrumen sesuai dengan kebutuhannya, misalkan yang wajib ada seperti keyboard, melodi, rhythm, nanti kita bocorkan sampai dengan kendang, nanti kita bocorkan di sini. Dan supaya apa? Jadi ketika kita berjalan dari sebelah sini sampai di sebelah
kanan ini nanti itu suaranya supaya hasilnya sama. Nah, nanti kita monitor ini kita balance. Jadi kita mixing, mungkin monitor ini kita mixing lagi supaya di sini jadi kita seandainya kita mendengarkan di sini posisi di keyboard, di melodi, di vokal, di rhythm, di bass itu suaranya supaya sama. Nah, kalau dari set fill sendiri itu tidak cukup. Jadi perlu namanya monitor floor atau monitor yang ada ditaruh di lantai menghadap ke musisi. Tujuannya supaya nyaman. Jadi supaya semua ini terisi dengan suara yang sama, dengan karakter yang sama sehingga musisi menjadi nyaman. Nah, kalau bisa nggak misalkan nggak pakai set fill? Bisa, tanpa set fill pun bisa. Yang penting setiap musisi harus diberikan floor monitor satu-satu, minimal satu lah, ya. Jadi misalkan kalau tidak ingin menggunakan set fill, misalkan kita jajar semua bisa. Jadi nanti seruling ada floornya sendiri, keyboard 1, keyboard 2, melodi, MC, setelah itu vokal, rhythm, bass. Tamborin kita berikan set fill satu-satu, kita berikan floor monitor satu-satu. Nah, tentunya pasti auxiliary-nya pasti banyak sekali. Ya, kalau satu-satu seperti ini. Nah, berikutnya drum juga gitu, kita berikan monitor sendiri. Nah, ini kan yang saya beri tanda abu-abu ini adalah monitor yang digunakan. Jadi kita memixingnya sebenarnya ini tidak perlu akhirnya menjadi di depan nyaman. Yang penting target kita awal kalau menggunakan set fill seperti ini, yang penting musisi daerah di sini nyaman. Oke, ini nyaman, di sini nyaman. Setelah nyaman baru nanti kalau kekosongannya di mana? Oke, di sini baru kita kerjakan di sini. Nah, monitor-monitor ini yang kita kerjakan untuk mengcover area di sini. Nah, misalkan di daerah sini sudah mulai kosong. Nah, monitor ini yang kita kerjakan. Jadi kita untuk mengisi daerah sini di sini. Sehingga apa? Ketika kita berjalan dari arah kiri ke kanan, semua suaranya rata. Nah, seperti itu. Jadi di atas panggung kenapa sih artis ini atau band ini mintanya floornya banyak? Sebenarnya diharapkan bukan tingkat kekencangannya, tapi perataan suaranya. Nah, banyak orang berpegangan bahwa bermindset kalau kalau floor terlalu banyak malah menyebabkan feedback. Tidak, justru itu bukan menyebabkan feedback. Justru itu malah semakin aman karena semua di daerah di semua panggung ini bisa tercover dengan rata, bukan kencang. Ya, jadi persepsinya beda ya. Persepsinya suaranya bisa menyebar secara rata, bukan kencang. Oke, yang perlu digarisbawahi. Sehingga ketika vokal lari kemanapun, itu nanti tetap sama di semua tempat terisi. Kalau hanya pakai monitor floor 1 di sini misalkan, ini ada sebuah panggung, ternyata floornya hanya 1. Dia merasa di daerah sini kurang, di sini udah cukup kencang, tapi di daerah sini menjadi belum kencang. Akhirnya apa? Dia minta dinaikkan volumenya. Ketika volume kita naikkan, ketika pas dia berdiri lagi ke daerah di daerah ini, maka ya otomatis akan bisa terjadi potensi untuk feedback. Nah, untuk itu ketika floor monitor ini cukup banyak, hasilnya apa ya? Hasilnya pasti maksimal dengan kita tidak perlu menghajar floor ini terlalu kencang, malah justru pelan, tapi di semua daerah ini menjadi rata. Nah, itu sistem yang kita gunakan pada saat di live ini. Jadi kenapa diatur sedemikian rupa supaya teman-teman musisi juga nyaman. Nah, seperti itu. Oke bos, ini tadi habis Nah, rute iki Ngapa? metune. Mana di? saya ini keliru kan. Oh, Ora balikin ya rono kok ya. Ini ada Pak Mbos sama Mas Polo ini. Habis tadi cek sound di hotel apa nih Mas Polo? Audio. Apa? Batu Malang. Ya ini lagi live Adista live di Malang. Kebetulan hari ini live di Malang. Kita support untuk mixing aja. Jadi kita bawa tim, kita sudah buat readernya udah disesuaikan dengan rentalnya. Tinggal kita
Dodol udah disiapin, kita tadi habis cek sound. Maaf tadi kalau ada yang belum sempat kerekam. Nah, jadi mohon maaf. Nah, ini nanti saya coba videokan hasilnya seperti apa sih. Mungkin kalau audionya kurang bagus, mohon maaf. Oke, simak. Bisa cantik moko ya. Bapak berapa dobres Mbak Imelda itu? Ada berapa? 4. Sini Abi. Oke, 5 tak kasih 5 ini. Tolong dipilih. Ini Mas Baweh yang nendang tadi. Gimana Mas Baweh? Soalnya tadi enak ya? Mantap. Mantap, Tangan-tangan terampil dari wong Nganjuk. Gak kapok ya main Los, di Malang? rewel. Cang legend di sini. Sang legend jandut gitu. Coba kawin tapi kawin silit podo. Iya ta iki. Mas Bulan Orjen gimana tadi mainnya? Soalnya enak ya? Lumayan. Jangan lupa subscribe dan tutup HP-nya. Oke, siap.